Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas 4A akan mempresentasikan hasil diskusi paper dengan judul Gaussian Process Regression Algorithm for Radiation Source Localization Based on Scintillation Fiber Optic Sensor Networks. Boleh selanjutnya? Selanjutnya ada anggota kelompok. Boleh memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Manik Astagina Zalia Koswara dengan NIM 2405868. Perkenalkan, nama saya Martine Vanglia Sianturi dengan NIM 2400982. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muhyiddin dengan NIM 2403066. Lalu selanjutnya ada Perkenalkan, nama saya Naila Fatihusna dengan NIM 2400005. Perkenalkan, nama saya Rizka Nurlaila Fajriana dengan NIM 240555559. Perkenalkan, nama saya Sarwan Hamid dengan NIM 2402731. Selanjutnya ada identitas artikel dengan judul artikel Gaussian Process Regression Algorithm for Radiation Source Localization Based on Scintillation Fiber Optic Sensor Networks. Dengan nama penulis ya Huili, Yolanda Bella Christie, Shilin Low, Hong Li Shen, Yuan O, Lin Feng He, dan Shen Ao. Dengan tahun publikasi 2006. Nama jurnal dan penerbitnya Nuclear Engineering and Technology. Diterbitkan oleh Elsevier. Volume, nomor dan halaman itu volume 58 2026, halaman atau artikel 104216 dengan link yang tertera di slide selanjutnya. Boleh. Selanjutnya ada bidang kajian penelitian. Pada artikel ini, bidang kajian penelitiannya itu berada pada teknologi jaringan sensor serat optik yang digunakan untuk mendeteksi radiasi. Sistem yang digunakan adalah jaringan sensor serat optik yang dapat mendeteksi perubahan cahaya akibat adanya radiasi. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan metode machine learning yaitu Gaussian Process Regression untuk memproses data sensor sehingga dapat menentukan lokasi sumber radiasi dengan akurat. Boleh di next. Oke, selanjutnya latar belakang penelitian ini. Jadi akar masalahnya itu bagaimana kita bisa menemukan sumber radiasi yang tidak diketahui posisinya dengan secara tepat, cepat, dan akurat gitu. Nah, kebutuhan lokalisasi sumber radiasi itu merupakan kebutuhan kritis dalam berbagai bidang, mulai dari pemantauan fasilitas nuklir, remediasi lingkungan yang terkontaminasi, hingga penanganan situasi darurat akibat kecelakaan nuklir. Nah, sistem yang mampu mendeteksi dan menentukan posisi sumber radiasi secara cepat dan akurat menjadi sangat penting untuk keselamatan. Karena kalau misalkan salah sedikit aja itu akan berpengaruhnya ke kesehatan. Nah, itunya tuh solusinya itu ada 3, mobile scanning, kemudian fixed sensor plus algoritma klasik itu sebelumnya ya. Nah, ini tuh masih ada keterbatasan dengan dua metode ini. Kalau mobile scanning itu sensornya itu bergerak mencari sumber radiasi, namun prosesnya itu lambat dan tidak mendukung pemantauan real time. Jadi metode ini itu dipasang di drone atau robot yang kemudian bergerak menyisir area sumber radiasi. Tapi memang kelemahannya itu cukup fatal, yakni prosesnya itu lambat karena harus bergerak dulu ke titik-titik, kemudian barulah bisa dideteksi gitu. Terus kelemahannya lagi yang bikin krusial itu tidak bisa real time. Kemudian ada yang kedua nih, metode yang kedua fixed sensor plus algoritma klasik. Dengan metode ini tuh bisa lebih cepat untuk mendeteksi, namun hanya mampu menangani satu sumber radiasinya itu cuma satu kita kalau menggunakan metode ini. Nah, untuk 2 atau lebihnya itu butuh waktu yang lebih lama, walaupun memang waktu komputasinya itu hanya beda 40 detik ya. Namun
dengan beda 40 detik ini ketika situasi darurat ini akan berakibat fatal. Nah, peneliti ini mengusulkan solusi yakni sistem berupa jaringan sensor serat optik yang dikombinasikan dengan algoritma machine learning yang bernama Gaussian Process Regression atau GPR, yang sistemnya ini mampu melokalisasi beberapa sumber radiasi sekaligus secara real time dengan rata-rata error hanya 0,14 meter dalam area 5 kali 5 meter menggunakan 25 sensor. Selanjutnya kita sampai ke bagian tujuan penelitian gitu. Dari tujuan penelitian ini ada beberapa tujuan yang berarti terjadinya penelitian ini. Pertama, mulai dari memperkenalkan metode baru yang menggunakan seperti jaringan sensor dan machine learning untuk pemantauan real time dan lokalisasi sumber radiasi yang akurat. Lalu berikutnya ada mengembangkan algoritma GPR atau Gaussian Process Regression untuk merekonstruksi data medan radiasi dari pengukuran sensor yang jarang. Boleh minta tolong di next. Nah, yang ketiga itu untuk mengidentifikasi posisi sumber radiasi berdasarkan koordinat puncaknya dari medan radiasi yang telah direkonstruksi. Dan terakhir yaitu memvalidasi efektivitas metode tersebut dalam berbagai skenario, termasuk sumber tunggal, sumber ganda, dan lingkungan dengan penghalang. Oke, selanjutnya yaitu landasan teori atau konsep utama. Nah, penelitian ini mengintegrasikan prinsip fisika di mana radiasi gamma memancarkan energi secara radial ke segala arah dengan intensitas yang melemahkan seiring bertambahnya jarak, mengikuti hukum kuadrat terbalik. Nah, di mana setiap sensor menangkap kombinasi intensitas aktual dan noise Gaussian. Untuk merekonstruksi peta distribusi radiasi secara kontinu, digunakan GPR sebagai metode statistik yang tidak hanya menghasilkan nilai prediksi, tetapi juga estimasi ketidakpastian. Fungsi dari covariance anisotropic eksponensial dipilih guna untuk menangkap variasi spasial pada sumbu X dan Y secara terpisah. Sementara, posisi sumber ditentukan dari koordinat puncak intensitas tertinggi pada peta rekonstruksi. Pengukuran dilakukan menggunakan sensor LPS-CE yang mengubah radiasi gamma menjadi foton cahaya ditransmisikan melalui serat optik ke PMT untuk dikonversi menjadi sinyal listrik. Sensor ini unggul karena berukuran sangat kecil dengan diameter 0,15 mm, imun terhadap interferensi elektromagnetik, dan memiliki linearitas tinggi R sama dengan 0,99829. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Simon Gen berbasis Monte Carlo yang mensimulasikan deposi energi sumber Cobalt 60 sebagai pengganti eksperimen fisik sekaligus sebagai data pelatih dan validasi model GPR. Nah, selanjutnya sensor-sensor ditempatkan dengan distribusi seragam di seluruh ruangan dan proses stimulan karena pola ini terbukti lebih akurat dibanding distribusi terkonsentrasi. Akurasi meningkat seiring bertambahnya jumlah sensor, meski mulai stagnan setelah 49 sampai 64 sensor, dan kemampuan resolusi multisumber dalam membedakan dua sumber berdekatan pun turut meningkat dengan bertambahnya jumlah sensor tersebut. Boleh di next. Selanjutnya, metodologi penelitian artikel jurnal ini menggunakan pendekatan gabungan antara simulasi komputasi dan eksperimen laboratorium dengan 3 tahap. Tahap pertama, membangun model machine learning berbasis Gaussian Process Regression atau GPR
yang mengolah data dari jaringan sensor untuk merekonstruksi peta di distribusi radiasi, yang dimana posisi sumbernya itu ditentukan dari titik tertinggi pada peta tersebut. Yang kedua, model dilatih menggunakan data simulasi Giant4 pada ruangan 10 kali 10 meter dengan 3 skenario. Yang pertama ada sumber tunggal, sumber terhalang dinding beton, dan 2 sumber radiasi sekaligus. Yang ketiga, model divalidasi melalui eksperimen langsung menggunakan sumber kobalt 60 dengan sensor serat optik kristal LYPS-CE di ruangan 5 kali 5 meter yang menghasilkan error lokalisasi rata-rata sebesar 0,14 meter dengan 25 sensor. Selanjutnya boleh dilanjut. Selanjutnya ada hasil penelitian. Pada penelitian ini dikembangkan sebuah metode untuk menentukan lokasi sumber radiasi dengan memanfaatkan jaringan sensor serat optik berbasis scintillation yang dikombinasikan dengan algoritma Gaussian Process Regression atau GPR. Sistem ini dikembangkan dengan cara mengumpulkan data radiasi dan beberapa sensor yang tersebar di suatu area. Data yang diperoleh kemudian diolah menggunakan model GPR untuk memetakan distribusi radiasi, sehingga dapat diperkirakan posisi sumber radiasi berdasarkan titik dengan intensitas radiasi tertinggi. Berdasarkan hasil pengujian, metode yang dikembangkan menunjukkan tingkat akurasi yang tinggi dan mampu bekerja secara real-time. Pada simulasi dengan area pengujian berukuran 5 kali 5 meter dan menggunakan 25 sensor, diperoleh rata-rata kesalahan lokasi yang sangat kecil, yaitu sekitar 0,14 meter. Selain itu, metode ini juga telah diuji dalam berbagai kondisi, seperti pendeteksian satu sumber radiasi, 2 sumber radiasi, hingga kondisi lingkungan yang memiliki hambatan. Hasilnya tetap menunjukkan performa yang baik dan konsisten. Secara keseluruhan, penelitian ini membuktikan bahwa kombinasi jaringan sensor serat optik dan algoritma GPR efektif dalam meningkatkan ketepatan penentuan lokasi sumber radiasi, serta berpotensi untuk digunakan dalam pemantauan radiasi jarak jauh secara lebih optimal. Boleh selanjutnya? Selanjutnya ada pembahasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jaringan sensor serat optik yang digunakan mampu mendeteksi radiasi dengan baik. Data dari sensor tersebut kemudian diproses menggunakan algoritma Gaussian Process Regression. Dengan metode ini, sistem dapat merekonstruksi distribusi medan radiasi di suatu area dan menentukan lokasi sumber radiasi dengan cukup akurat. Boleh di next. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Nah, dari penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi jaringan sensor serat optik stilasi LYPS-CE dengan algoritma Gaussian Process Regression atau GPR efektif dalam mengalokasikan sumber radiasi secara real-time dengan akurasi tinggi mencapai rata-rata kesalahan 0,14 meter pada penggunaan 25 sensor di area 5/5 meter. Sistem ini tidak hanya unggul dalam merekonstruksikan median radiasi dari data yang jarang atau sparse data, tetapi juga terbukti kokoh dalam mengidentifikasi multisumber radiasi serta tetap operasional di lingkungan dengan penghalang fisik atau beton. Penggunaan serat optik memberikan keuntungan teknis berupa imunitas terhadap interferensi elektromagnetik dan fleksibilitas instalasi jaringan multititik, menjadikannya sebagai solusi inovatif yang lebih cepat dan presisi dibandingkan metode konvensional untuk memantau fasilitas nuklir maupun penanganan pada situasi darurat. Lalu setelah kita coba lakukan analisis dari artikel yang kita angkat ini, ada beberapa hasil yang kita peroleh. Pertama, mulai dari pemanfaatan jaringan sensor nirkabel, di mana pada penelitian ini yang basisnya menggunakan arsitektur sensor network untuk pengumpulan data terdistribusinya
dalam telekomunikasi sangat relevan dengan pengembangan IoT gitu, di mana latensi rendah dan transmisi data real time itu bisa diambil dari banyak titik sensor yang menjadi kunci efektivitas sistem yang digunakan. Oleh selanjutnya, lalu berikutnya ada pada sensor yang basisnya itu menggunakan serat optik, di mana penggunaan pada serat optik sebagai media transmisi sinyal sekaligus sensor pada scintillation fiber optik itu menunjukkan sebuah keunggulan transmisi jarak jauh gitu ya, tanpa interferensi elektromagnetik, yang memang sejalan dengan infrastruktur telekomunikasi modern dengan mengutamakan bandwidth tinggi dan keamanan sinyal di lingkungan ekstrim. Lalu yang ketiga ada pengoptimalisasian data sparsity, di mana pada algoritma GPR tadi memungkinkan untuk rekonstruksi medan informasi yang utuh hanya dari data yang jarang. Di mana dalam teknik komunikasi prinsip ini sangat krusial untuk mengefisiensikan spektrum dan konversi data, di mana informasi-informasi akurat dapat diperoleh tanpa harus membebani lalu lintas jaringan dengan pengiriman data yang berlebihan. Dan yang terakhir yaitu ada pada kapasitas resolusi dan throughput. Pada hasil penelitian yang kita lakukan analisis itu menunjukkan bahwa peningkatan jumlah sensor meningkatkan juga resolusi deteksi sumber ganda, yang dimana secara sumber analitis hal tersebut mencerminkan tantangan spasial multiplexing dalam telekomunikasi, yang berarti bagaimana mengelola banyak jalur sinyal secara bersamaan untuk meningkatkan akurasi koordinat tanpa menyebabkan terjadinya data collision atau tabrakan data. Oke, kemudian sekarang bagian relevansi dengan mata kuliah kita. Mungkin teman-teman bertanya ya, apa hubungannya penelitian ini tentang deteksi radiasi dengan mata kuliah kita gitu, serat optik. Ternyata hubungannya itu sangat mendasar ya, dan secara langsung. Yang pertama tuh serat optik ini sebagai komponen utama sensor sistem dalam penelitian ini menggunakan sensor berbasis serat optik. Nah, kristal laser CE berperan sebagai scintillator. Ketika terkena radiasi gamma, kristal ini memancarkan cahaya. Nah, cahaya tersebut kemudian ditransmisikan melalui serat optik menuju photomultiplier atau PMT untuk penghitungan foton. Nah, disinilah serat optik berfungsi sebagai medium transmisi sinyal optik yang merupakan konsep dasar dalam mata kuliah ini. Nah, jadi kalau kita tarik ke konsep matkul kita, serat optik ini berperannya persis sebagai yang kita pelajari. Jadi sinyal ditransmisikan bukan sebagai sinyal telekomunikasi saja, tapi sinyal cahaya hasil deteksi radiasi. Nah, cahaya yang merambat tadi di dalam serat optik dari satu titik ke titik lain dengan rugi yang sangat rendah gitu. Jadi ada hubungannya di situ. Kemudian dari sisi arsitekturnya, jaringan ini tuh sistem itu menggunakan jaringan multi titik. Sistem yang dibangun bukan hanya satu sensor tunggal, melainkan sebuah jaringan dengan 25 sensor yang tersebar di dalam satu area. Nah, ini merupakan implementasi nyata dari konsep multi point fiber optic sensor network atau jaringan akses berbasis serat optik dengan banyak titik sensing yang terhubung ke satu sistem pembaca sinyal. Nah, jadi penelitian ini tuh bukti nyata ya bahwa teknologi serat optik yang kita pelajari ini jauh lebih luas aplikasinya dari sekedar telekomunikasi. Serat optik bisa menjadi tulang punggung sistem sensing yang sangat kritis seperti keselamatan nuklir gitu ya, tadi mendeteksi radiasi gitu ya. Dan ini membuka wawasan kita gitu bahwa ilmu jaringan akses serat optik ini atau fiber optik yang kita pelajari
punya dampak yang nyata di dunia, bahkan bukan hanya sistem yang kayak kecil-kecilan internet gitu ya, tetapi dalam nuklir, dunia penukliran kayak gini juga bermanfaat. Kemudian next. Sudah. Ya, mungkin itu saja dari apa yang kita diskusikan tentang radiasi nuklir ya, yang menggunakan sistem fiber optik. Mungkin segitu saja dari kelompok 3. Mohon maaf apabila dalam penyampaian tadi terdapat kesalahan kata, pengucapan, baik itu sengaja atau tidak disengaja. Mohon maaf sebanyak-banyaknya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.